Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kakak akan menjelaskan materi IPA kelas 3 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, simak terus ya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengenal makhluk hidup, yaitu kita akan mengenali apakah hewan ini hidup di darat atau di laut, bagaimana perkembangbiakannya. Dan yang kedua, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup agar kita bisa mengetahui apakah hewan ini berbulu atau berkulit, dia berjalan bagaimana. Selanjutnya, adik-adik di sini ada yang tahu nggak apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak dengan melestarikan jenisnya. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bisa bergerak. Makhluk hidup bisa berjalan, melompat, berlari, merayap. Contohnya seperti kucing, tikus, ada ular. Yang kedua, makhluk hidup bisa bertumbuh menjadi lebih tinggi dari yang anak-anak menjadi lebih dewasa. Begitupun hewan. Hewan yang tadinya kecil bisa bertumbuh menjadi lebih besar. Itulah namanya perkembangan makhluk hidup. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bisa bernafas. Bernafas jika di manusia itu menggunakan paru-paru lalu disalurkan ke hidung. Dan hewan seperti ikan, dia menggunakan insang. Bernafas merupakan proses vital di mana makhluk hidup mengambil oksigen dari lingkungan dan melepas karbon dioksida serta uap air. Bernafas menunjukkan adanya kehidupan bagi makhluk hidup yang bertujuan untuk menghasilkan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Manusia dan mamalia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernafas menggunakan insang. Lalu, hewan seperti serangga, mereka bernafas menggunakan trakea. Dan kemudian cacing, mereka bernafas menggunakan kulit. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun. Jadi, mekanisme pernapasan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda ya adik-adik. Seperti contohnya manusia, ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan trakea, lalu dengan stomata. Setiap makhluk hidup pernapasan mereka berbeda-beda, tergantung jenis apa makhluk tersebut ya adik-adik. Yang ketiga yaitu berkembang biak, yang artinya di sini makhluk hidup bisa berkembang biak seperti ayam yang bertelur, kucing yang melahirkan, manusia, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Berkembang biak tidak hanya melahirkan dan bertelur ya, ada juga yang bertunas, biji, tunas tek, dan spora. Itu hanya untuk tumbuhan ya. Perkembang biakan hewan bertujuan untuk melestarikan jenisnya sendiri agar tidak punah. Nah, perkembangbiakan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama generatif, yaitu seksual atau kawin, dan yang kedua vegetatif atau aseksual. Cara generatif meliputi hewan yang bertelur seperti ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sementara vegetatif meliputi tunas, fragmentasi, dan membelah. Itulah contoh-contoh cara perkembangbiakan hewan. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menemukan,
mendeteksi, dan merespons stimulus dari lingkungan, baik cahaya, suhu, sentuhan, maupun kimiawi. Kemampuan ini berfungsi untuk mereka bertahan hidup, beradaptasi di lingkungan sekitar. Contohnya, daun putri malu akan membentuk daun saat disentuh, dan seperti bunga matahari akan tumbuh mendekati arah cahaya matahari. Jika kita tadi belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, nah sekarang kita akan belajar tentang benda-benda tak hidup. Benda tak hidup sendiri adalah objek yang tidak memiliki karakteristik kehidupan, seperti tidak bernafas, tidak bergerak sendiri, dan tidak tumbuh. Dan masih banyak lagi ciri-ciri khas lainnya yang nanti akan kakak jelaskan di video selanjutnya ya. Nah, adik-adik, benda mati meliputi benda padat, cair, dan gas. Contohnya seperti meja, kursi, buku, dan benda yang lainnya. Adapun ciri-ciri benda tak hidup, yang pertama, benda tak hidup tidak bisa melakukan metabolisme, yang artinya benda tak hidup tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bernafas, dan tidak membutuhkan oksigen. Yang kedua, benda tak hidup tidak bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar atau tinggi. Ukurannya tetap ya adik-adik, kecuali oleh faktor luar yang mempengaruhi ukuran benda tersebut. Yang ketiga, benda tak hidup tidak peka terhadap rangsang, yang artinya benda tak hidup tidak merespons lingkungan di sekitarnya. Nah, yang kelima, benda tak hidup tidak bisa berkembang biak, beda dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang artinya, benda tak hidup ini tidak menghasilkan keturunan dan tidak bisa melestarikan jenisnya sendiri. Yang keenam, tidak bergerak sendiri. Benda tak hidup hanya bisa bergerak jika dipindahkan adik-adik, seperti didorong atau ditiup angin. Nah, sekarang adik-adik sudah bisa belum membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup? Jika belum, adik-adik bisa komentar video kakak di bawah ya. Baiklah, selanjutnya kita ke tahap kesimpulan ya. Kesimpulannya, makhluk hidup mempunyai ciri-ciri khusus, yang artinya di sini khusus yang merupakan bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri khusus seperti bisa bernafas, bisa berkembang biak, dan lain-lain. Beda dengan benda tak hidup. Jika benda tak hidup tidak membutuhkan nutrisi, tidak bisa berkembang biak, dan lain-lain. Nah, dari pembelajaran yang sudah kakak jelaskan tadi, dapat kakak tarik kesimpulan bahwa hewan seperti kucing, sapi, manusia, ikan, serangga, bunga putri malu, dan bunga matahari merupakan makhluk hidup dengan kemampuan untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka bisa bernafas, membutuhkan makanan dan nutrisi, serta tumbuh dan berkembang biak. Setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan fungsi-fungsi kehidupannya tersebut, tergantung pada spesies dan lingkungannya sendiri ya adik-adik. Dengan adanya hal tersebut, memudahkan kita untuk memahami karakteristik makhluk hidup dengan lebih baik adik-adik. Hal tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan hidup makhluk hidup di lingkungan kita ya adik-adik. Nah, maka dari itu kita sebagai makhluk hidup harus menjaga makhluk hidup lainnya. Oke adik-adik.
Baiklah, sampai di sini saja video kakak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time adik-adik.